Nah, riuh kemarin seharian. Kemarin itu tanggal 16 Agustus 2024, ada keriuhan di beberapa WA group, juga di Twitter atau X sekarang itu, tentang anggapan dirinya atau NIK-nya dicatut sebagai pendukung salah satu pasangan calon gubernur dari jalur independen, gitu ya. Yang lebih bikin hebohnya lagi ini karena ada cuitan di X dari yang sebelumnya adalah bakal calon gubernur DKI Jakarta, mengeluhkan 2 orang anaknya dan juga pekerjanya dicatut katanya NIK-nya sebagai masuk dalam daftar dukungan pasangan calon independen ini. Gitu. Kenapa nggak ke KPU aja ya? Karena kan kita sudah sampai di tahap akhir, tahap verifikasi faktual kedua, gitu ya. Jadi yang berwenang untuk menjawab hal tersebut adalah KPU Provinsi Jakarta. Kenapa diungkapkannya di media sosial? Apakah ini reaksi patah hati karena tidak sempat melaju ke tahapan calon gubernur Jakarta gitu, sehingga kok bereaksinya di media sosial gitu ya. Itu yang saya nggak habis pikir. Jadi kami sebagai tim pendukung gitu ya, sebenarnya merasa tidak bisa mengontrol antusiasme warga masyarakat di Jakarta gitu ya. Besarnya dukungan mereka kepada pasangan calon gubernur dari jalur independen ini gitu ya, sehingga tidak bisa mengontrol bagaimana mereka bekerja memasukkan data-data NIK ke flyer-flyer yang sudah ada, terdapat nomor-nomor HP yang bisa dihubungi untuk mengirimkan KTP Jakartanya gitu ya. Mungkin mereka ada yang jahil gitu ya, memasukkan data dari yang mereka ketahui gitu ya, tanpa sepengetahuan dari orang yang bersangkutan. Itu bisa saja terjadi. Tapi yang sangat disayangkan, kenapa ada narasi-narasi yang menuduh, yang memfitnah pasangan calon gubernur independen ini melakukan pencatutan NIK tersebut. Ini sangat-sangat disedihkan ya, sangat disayangkan gitu. Tidak mungkin untuk seorang Dharma Pangerukun dan juga Kunwardana Abioto melakukan hal serendah itu gitu ya. Mengingat reputasi mereka pada saat menjabat dulu itu sangat baik gitu ya. Makanya dari sebelum COVID, Pak Dharma Pangerukun membuat buku berjudul Indonesia dalam Rekayasa Kehidupan. Itu adalah sebuah kritik gitu ya, informasi kepada kita, sebuah perjuangannya dia gitu ya, tidak pernah ada dipersoalkan secara pidana gitu ya, termasuk kepada suara-suaranya dia pada selama masa pandemi kemarin. Kalau memang pernah melakukan, pasti sudah diproses secara hukum terlebih dahulu. Jadi apakah keluhan-keluhan pencatutan ini adalah kerja dari parpol-parpol ya, yang sebenarnya resah, cemas dengan ditetapkannya pasangan calon dari gubernur independen ini melaju resmi sebagai calon gubernur ya? Apakah ada keresahan soal kotak kosong gitu ya? Mengingat ini adalah satu-satunya calon gubernur dari jalur independen di Indonesia. Mengingat betapa sulitnya proses untuk menembus lolos di verifikasi faktual tahap kedua gitu ya. Berat loh syaratnya, 618.000 sekian dukungan KTP gitu ya, hanya dalam beberapa hari saja. Ya, untungnya kami tim pendukung sudah mengumpulkan dari sejak sebelum Bapak Dharma Pangerukun itu menyatakan deklarasi sebagai bakal calon gubernur Jakarta gitu. Ya, pertolongan Tuhan itu amatlah dekat bagi kita yang mengimani gitu ya. Walaupun dikasih persyaratan, dikasih beberapa hari saja untuk masuk ke tahap verifikasi administrasi, alhamdulillah ada dukungan yang begitu banyak kepada pasangan calon gubernur independen ini gitu. Sebagai pendukung dari calon independen ini merasa dirugikan juga sebenarnya gitu ya.
bahwa kami yang sudah jelas-jelas mengirimkan KTP Jakarta gitu ya, kok tidak ada tercantum dalam laman info pemilu KPU gitu loh. Harusnya yang meributkan itu kami loh, yang betul-betul dirugikan. Harusnya masuk ke dalam verifikasi faktual tahap 2. Ada banyak beberapa yang masuk ke dalam daftar info pemilu tapi tidak tercantum sebagai pendukung Dharma Pengerkun dan Kunwardana. Kami mempertanyakan juga kinerja KPU gitu ya. Walaupun kemarin KPU sudah sempat mengklarifikasi gitu sebagai pihak yang berwenang, kami bersyukur sekali, alhamdulillahirobbilalamin, karena KPU sudah menjelaskan ini memang tercampur ya. Sudah ada pernah komplain kepada KPU pusat yang sudah tidak memenuhi syarat atau TMS jangan lagi masuk ke dalam data untuk penyeleksian verifikasi faktual tahap kedua gitu ya. Ya itulah pelajarannya agar kinerjanya diperbaiki ya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan jorok gitu ya, data yang sudah tidak terpakai dimasukkan lagi. Akhirnya kan ada keluhan bahwa merasa datanya digunakan sebagai pendukung, padahal ternyata ya tidak. Nah, hikmahnya juga ya bergaul di media sosial. Jangan terlalu cepat bereaksi, emosi gitu. Cek dulu kebenarannya dan tanyakan kepada pihak yang berwenang. Jangan asal menuduh, memfitnah langsung kepada Dharma Pengerkun. Apakah ini reaksi sakit hati bahwa jagoannya tidak lolos gitu ya, bahwa jagoannya ditinggalkan sama tunangannya gitu ya, parpolnya berpindah ke lain hati gitu. Ya janganlah seperti itu ya, kita harus hati-hati gitu ya, kita harus adil dan sportif juga gitu. Kita harus berbesar hati sekarang ini ya. Kalau mengingat dari pernyataan Rocky Gerung, Pilkada Jakarta ini bukan sekedar pemilihan gubernur, bukan. Mengingat dari carut-marutnya penyelenggaraan pemerintahan yang akan segera berakhir beberapa bulan lagi ini, Jakarta kan tentunya menjadi role model untuk kota-kota lain di Indonesia, gitu ya. Ini pemilihan pemimpin pejuang, gitu ya. Pemimpin pejuang yang berani bertengkar dengan ide-ide yang menghalangi ide-idenya. Itu sebenarnya. Jadi ini adalah perubahan cara pandang politik yang baru yang harus disadari oleh masyarakat Jakarta khususnya, Yunto masyarakat Indonesia, begitu kalau kata Bang Rocky Gerung ya. Ayo saya mengajak kita berjiwa besar. Yang sudah ada, sudah resmi sekarang adalah pasangan calon gubernur dari jalur non partai, jalur independen Dharma Pengerkun dan juga Kunwardana. Ayo kita dukung, kita bersama-sama berjuang, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas antusiasme yang begitu besar dari warga Jakarta sehingga angka dari pendukung yang lolos di verifikasi faktual tahap kedua itu melebihi angka yang disyaratkan oleh KPU DKI Jakarta gitu ya. Syaratnya adalah 618.000 sekian, tapi yang tercapai itu adalah 677.468. Itu sangat lebih. Jadi istilahnya yang dicatut kemarin, yang merasa dicatut kemarin itu nggak ada apa-apanya lah. Kalaupun mereka tidak masuk dalam angka verifikasi faktual tahap 2 gitu ya, tidak mengurangi juga jumlah ambang batas yang disyaratkan oleh KPU untuk lolos sebagai calon gubernur jalur independen pada Pilkada November mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.